Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, para abang, para kakak, ya. Apa bahasa Betawinya itu? Bisa ya ini. Empok, ya. Para abang, para empok yang dirahmati Allah, adik-adik semua, keponakan, sepupu yang diberkahi Allah, insya Allah. Pagi hari ini kita harus menambah rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama bersilaturahim, mengadakan acara rutin tahunan. Insya Allah dan qadarullah, pagi ini dari kemarin Allah berikan kesempatan pada saya untuk ikut bersama, dan semoga ini bagian dari keberkahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Salah satu kewajiban orang beriman itu adalah membuat islah, membuat perbaikan. Itulah sebabnya di banyak ayat dan hadis disampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib bagi kita semua. Kenapa? Karena orang beriman diberi garansi yang sama. Apa garansinya? Jannah. Garansinya surga, insya Allah. Maka biasanya di kampung-kampung dulu, mungkin zaman Pak Elan masih ada nggak dulu, yang miftahul jannah, ada, bisa nggak lanjutannya? La ilaha illallah. Jadi belakangnya harus ada ekornya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa la ilaha illallah yang diyakini, seseorang mustahil bisa masuk surga. Gak bisa. Dengan kalimat la ilaha illallah fil lisan wa fil qalb wal amal bil jawarih, di lisan, di hati, dan diamalkan dalam amal perbuatan sehari-hari dalam kehidupan kita, itulah sebab kita dimasukkan surga. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, bahkan bukan hanya itu. Apa? Sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah kasih naungan ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah. Satu di antara ketujuh itu adalah rajulani yuhibbani fillah. Ada interaksi 2 orang muslim yang saling mencintai karena Allah, bisa menyebabkan kita masuk surga, dilindungi oleh Allah tanpa ada perlindungan selain perlindungannya Allah saat itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini karunia kita orang beriman. Maka ikatan iman itu di atas ikatan apapun. Masya Allah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersyukur dan kita berdoa untuk almarhum Bapak Haji Saidi
Ibu Hajah Mursiah yang telah melahirkan kita semuanya yang ada di sini ya, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, dan keluarga besarnya. Semoga beliau berdua dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah, dan insya Allah akan dipertemukan dengan kita semua nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa allaisa lil insani ma sa'a. Tidak ada bagi manusia setelah dia meninggal kecuali yang dia usahakannya. Maka para mufasir menjelaskan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang kalau sudah mati nggak bisa lagi berusaha untuk beramal, balik pun ke dunia nggak bisa. Tapi ada 3 hal yang tidak akan berhenti, yang sangat kita kenal. Pertama apa? Shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Allah sampaikan waladun, bukan ibnun. Apa artinya? Kalau ibnun terbatas pada ikatan darah, gen, biologis. Kalau waladun tidak terbatas pada ikatan darah, gen, biologis, namun lebih pada sisi ideologis. Apa itu ideologis? Iman. Iman Islam kita inilah ikatan ideologisnya. Oleh karenanya mufasir menjelaskan bahwa meskipun orang beriman mati, orang beriman lainnya yang tidak ada ikatan darah sekalipun bisa bermanfaat untuk orang beriman yang lainnya. Masya Allah. Ya. Bagaimana caranya agar bisa bermanfaat? Istilahnya, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pasif doa? Kalau Ustaz Jadi biasanya cari pasif income, makanya dibuat kontrakan dan apartemen. Nah, kita pagi ini belajar pasif doa atau pasif pahala. Ternyata bukan hanya 3 cara itu. Tidak selalu harus sedekah jariyah, tidak selalu harus ilmu yang bermanfaat, tidak selalu harus anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lalu apa? Nah, ketika orang wafat, setiap orang yang hadir sholat jenazah. Allahumma lahu kalau laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Sampaikan doa salam ketika kalian melewati kuburan, kata Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Masya Allah. Tapi yang lebih jelas, lebih detail, lebih valid, lebih sahih adalah penjelasan tadi, wa allaisa lil insani ma sa'a. Nah, kemudian dilanjutkan doa yang sangat terkenal, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasr ayat 10. Itu doa luar biasa. Ternyata doa itulah yang menghubungkan selain 3 hal tadi. Doa itulah yang menghubungkan setiap mukmin hamba Allah yang beriman. Doa itulah yang menjadi sebab kita mendapatkan pasif. Apa saja? Pasif doa. Kenapa nanti keliru pasif ini kan? Pasif doa, pasif pahala. Gimana caranya? Caranya adalah berdoa itu tadi. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan saudara-saudara kami yang terdahulu membawa keimanan. Siapa mereka yang terdahulu membawa keimanan?
Maka Allah jelaskan di surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Itu dia. Jadi kalau ingin dapat pasif doa, pasif pahala terus dari sesama orang beriman, pertama berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang kedua, mengikuti cara-cara, karakter, kebiasaan yang dibawa muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Siapa muhajirin? Orang yang rela meninggalkan harta, benda, pangkat, jabatan, kekuasaan, investasi, rumah, simpanan, emas, permata, barang dagangan, ditinggalin semua di Mekah hanya karena panggilan Allah, iman. Mereka rela hijrah karena cinta pada Allah dan Rasulnya ke Madinah. Inilah karakternya, inilah sifatnya. Kita harus punya itu biar mendapatkan pasif doa. Kalau belum ini, sempurnakan dengan yang satunya lagi. Yang kedua siapa? Mereka orang-orang Ansor. Boleh milih, mau jadi orang kayak muhajirin atau orang Ansor. Siapa orang Ansor? Yang rela menolong, rela berbagi tanpa tendensi gen, tanpa tendensi biologis, tanpa tendensi politik, tanpa tendensi ekonomi, tanpa tujuan keduniaan. Tujuannya hanya karena Allah, mukhlisina lahuddin. Mereka ikhlas karena urusan agama Allah, karena urusan nanti di akhirat pengen diselamatkan oleh Allah. Itu orang Ansor. Muhajirin sulit, Ansor sulit. Yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, atau orang-orang yang mengikuti kedua ini. Ikut muhajirin, ikut Ansor dengan kebaikan. Siapa mereka? Tabi'in, tabi'in, terus sampai kita orang beriman yang mengikuti tradisi mereka. Itulah yang akan mendapatkan apa tadi? Pasif doa, pasif pahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini enggak ada nih di internet. Jadi dicari-cari pasif pahala, pasif doa enggak ada. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu karena iman. Bagaimana dengan keluarga? Lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena Allah amanahkan bagi seorang ayah, seorang ibu untuk mendidik keluarganya. Sehingga Allah perintahkan, apa lanjutannya? Kakak-kakak mana di pesantren? Ya. Bang Fari. Anfusakum. Oh, Masya Allah. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tanggung jawab menjaga itu ada pada pundak suami, pada pundak ayah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Al-umu madrasatuha li auladiha. Sedangkan ibu adalah ya madrasatul ula lil auladiha, adalah pesantren pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibu, kemuliaan seorang ibu dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya ayah dan ibu adalah dua orang dahsyat, dua orang mulia. Kita semuanya ayah ibu, yang belum menikah nanti juga ayah ibu, insya Allah ya. Sedangkan kita juga anak yang punya orang tua, yang punya ayah ibu juga. Apa ini? Dahsyat banget. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Jannatu adnin. Ya. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Luar biasa ini. Ya.
surga yang begitu indah di akhirat, man la ainun ra'at, ma la ainun ra'at, wa ma udhunun sami'at, wa ma khattara fi qalbin bashar. Surga indahnya surga yang tidak terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia, itu akan diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang beriman, ya. Waman sholaha, berserta orang-orang yang salih. Dari mana orang salihnya? Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Maksudnya bukan hanya bapak. Abaihim itu bapak dan ibu. Jadi orang-orang beriman itu akan masuk surga bersama orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Prioritas pertama, abaihim, bapak ibu mereka. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang rindu pada ayah ibu kita yang sudah wafat, Allah akan pertemukan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah. Nah, dalilnya jelas. Bukan hanya bapak ibu, tapi apa? Wa azwajihim, istri-istri mereka dipertemukan. Asal syaratnya apa? Waman sholaha, saleh dulu. Kalau nggak saleh ya maaf kata, gitu kan? Nggak bisa, harus saleh dulu. Siapa lagi prioritas berikutnya? Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka, keturunan mereka. Masya Allah, kumpul semuanya. Masya Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Mufassir menjelaskan, diperjelas di surat At-Tur ayat 21, mereka bisa saling berdoa di akhirat asalkan kebaikan untuk menyamakan level derajat surganya. Anak bisa ngangkat orang tuanya, orang tua bisa ngangkat anaknya bila surganya tidak sama. Masya Allah. Jadi kita punya kesempatan lebih spesial lagi ketika terikat dengan ayah dan ibu kita. Masya Allah. Maka ini kebiasaan ini untuk silaturahim, untuk family gathering, itu bukan hanya di dunia sebenarnya. Indahnya nuansa Bogor ini kita perjuangkan dari Ciputat sana 3 jam misalnya. Lebih untuk melihat yang seperti ini. Kalau di surga, Masya Allah, luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi, dan lebih indah lagi. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang-orang terkasih yang kita rindukan, yang mendidik kita, yang mengasuh kita, yang mengenalkan kita pada Allah, yang memberikan pendidikan pada kita, membiayai sekolah kita, mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita, yang ngontrol kita, yang membuat sedih mereka ketika kita sakit, ya, yang membuat bahagia mereka ketika kita dianggap sukses oleh mereka. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, jangan pernah lupakan jasa Bapak Ibu kita. Kalau lupa sehingga, iya, kalau ingat itu harus ada bukti. Bukan sekedar aku cinta kamu. Lah cinta kapan ngelamarnya? Cinta kapan nikahnya? Hanya bilang cinta doang, nggak ada bukti. Kita juga gitu. Cinta pada bapak ibu kita, baik yang sudah masih hidup atau yang sudah wafat. Caranya gimana? Segera doakan ketika kita ingat beliau. Kan sering saya ingetin tuh. Kemarin ketika saya berjalan ke sini sambil megang anak, saya banyak-banyak berdoa. Masya Allah. Terutama untuk Pak Haji Saidi dan Ibu Hajah Mursia. Gara-gara beliau, jadi family gathering ini terlaksana. Masya Allah. Bacakan Fatihah. Nyampe insya Allah. Begitu caranya. Gitu. Lah kalau orang tua kita masih hidup, bacakan Fatihah juga. Keberkahannya sampai. Tidak hanya untuk orang yang sudah wafat. Tapi ada doanya setelah baca Fatihah. Ya Allah, sehatkan ayah ya Allah. Sehatkan mamah ya Allah. Sehatkan umi ya Allah. Sehatkan abi ya Allah. Ya, coba rasakan, mainkan hati kita ini. Ya, tidak selalu harus lisan. Kalau lisan nunggu habis sholat kadang.
Lisan harus nunggu momen kadang. Momennya setahun sekali ketika ada undiannya, minta doa apa, baru doa kan gitu. Nah ini harus dilatih anak-anak kita. Tidak selalu harus dengarkan ceramah. Kitalah yang bilang. Nah kalau kamu ingat bapak, bacain Fatihah, doain agar bapak panjang umur, agar bapak sehat, agar kita bisa bertemu di surga. Masya Allah. Ya, caranya begitu. Minta pada Allah. Kalau itu kita sudah terbiasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mata kita itu akan mudah meneteskan air mata. Ya. Padahal kita nggak berucap apapun, kita berdoa di dalam hati kita. Kok bisa begitu? Karena Allah tahu gerakan hati kita. Doa di dalam hati kita, detikan-detikan hati kita itu terdengar oleh Allah, tercatat oleh malaikat, dan disiapkan untuk dikabulkan manakala kita berdoanya baik. Begitu juga berdoa kepada orang lain. Maka jangan pelit kalau doain orang. Lihat orang, doain. Lihat orang, doain, jangan diumpat. Nggak kenal sekalipun, doakan. Caranya gimana? Baca surat Al-Fatihah itu lebih mudah. Nah, baca surat Al-Fatihahnya pakai lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru doanya dengan hati boleh. Atau ya Allahnya dilafadzkan, detikan permintaannya di dalam hati. Rasakan, dicoba nanti ya. Ya Allah. Nah, dalam hati kita, ya Allah, ayah ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran. Ya Allah. Hatinya langsung ngomong, Mama ya Allah, Umi ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, panjangan usia beliau. Berikan beliau kesempatan bisa melihat kesuksesan saya ya Allah. Ya Allah. Kalau itu sering diucap, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku yang dirahmati Allah, kita akan mudah melelehkan air mata di mata kita ini. Untuk apa itu? Ya, untuk apa perlu kita melelehkan air mata? Penting banget, bukan secara biologis banyak penelitiannya. Ya, tetapi dari hadis Nabi Allah sampaikan, ya, salah satu yang akan dilindungi oleh Allah adalah rajulun zakarallah khalian fafadhat ainahu, orang yang mengingat Allah dalam kondisi yang sepi. Sepi itu apa artinya? Orang nggak dengar, orang nggak tahu, tapi kita ingat Allah. Fafadhat ainahu, kemudian menetes atau mengembang atau mengalir atau merembes air matanya. Masya Allah. Jadi air mata itu jangan dianggap sepele. Air mata itu dahsyat, bisa menyebabkan kita masuk surga, bisa menyebabkan sehat lahir batin kita, insya Allah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, mari kita amalkan, ya. Setiap kita melihat apapun, kita doakan dalam hati kita. Kadang kita tak sengaja melihat orang persis ayah kita, dari belakang persis ayah kita. Segera jangan fokus, siapa itu, jangan. Ayah kita sudah wafat. Segera baca Fatihah, doa. Karena Allah ingatkan kita dengan melihat beliau kepada almarhum ayah kita, agar kita mendoakan. Jangan-jangan malam Jumat kemarin lupa belum baca Yasin. Masya Allah. Begitu. Lihat orang mirip ibu kita, bacain doa. Mudahkan menangis kita karena Allah, karena cinta pada beliau. Insya Allah kita akan dipertemukan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.